Perkenalkan, nama saya Gilbert Jonathan Sugiarto. Saya kelas 11A dengan NIS 1650. Kali ini saya akan menjelaskan bab 4 tentang tugas-tugas gereja. Katekismus Gereja Katolik merumuskan gereja sebagai himpunan orang-orang yang digerakkan untuk berkumpul oleh firman Allah, yakni berhimpun bersama untuk membentuk umat Allah dan yang diberi sanapan dengan tubuh Kristus menjadi tubuh Kristus. Eksistensi himpunan umat Allah ini diwujudkan secara lokal dalam hidup berparoki. Di dalam paroki inilah himpunan umat Allah mengambil bagian dan terlibat dalam menghidupkan peribadatan yang menguduskan liturgia, mengembangkan pewartaan kabar gembira, kerigma, menghadirkan dan membangun persekutuan koinonia, memajukan karya cinta kasih atau pelayanan diakonia, dan memberi kesaksian sebagai murid-murid Tuhan Yesus Kristus, Artiria. A. Gereja yang menguduskan, liturgia. Gereja di dunia merayakan liturgi sebagai umat imami. Setiap orang bertindak menurut fungsinya masing-masing dalam kesatuan dengan Roh Kudus. Orang-orang yang dibaptis menyerahkan diri mereka ke dalam korban rohani. Para pelayan yang ditahbiskan merayakan sesuai dengan tugas yang mereka terima bagi pelayanan seluruh anggota gereja. Para uskup dan imam bertindak atas nama pribadi Kristus Sang Kepala. Poin-poin dalam liturgia yaitu 1. Doa sebagai sarana menguduskan. 2. Makna doa. 3. Sakramen sebagai sarana pengudusan dalam gereja. Makna sakramen. Sakramen berasal dari kata mysterion dari bahasa Yunani yang dijabarkan dengan kata mysterium dan sacramentum Latin. Sakramentum dipakai untuk menjelaskan tanda yang kelihatan dari kenyataan keselamatan yang tak kelihatan yang disebut sebagai misterium. Kitab suci menyampaikan dasar pengertian sakramen sebagai misteri atau misterium kasih Allah yang diterjemahkan sebagai rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Maka, dalam sakramen Gereja Katolik mengandung dua unsur hakiki, yaitu forma, artinya kata-kata yang menjelaskan peristiwa ilahi. Materia, artinya barang atau tindakan tertentu yang kelihatan. Sakramen juga adalah lambang atau simbol. Dalam hidup sehari-hari, kita mengenal banyak benda atau perbuatan yang pada hakikatnya punya makna dan arti jauh lebih dalam daripada benda atau perbuatan itu sendiri. Arti yang biasa. Sakramen-sakramen juga mengungkapkan karya Tuhan yang menyelamatkan. Dalam Yesus Kristus, orang dapat melihat, mengenal, mengalami siapa sebenarnya Allah itu. Namun, Yesus sekarang sudah dimuliakan. Ia tidak kelihatan lagi. Ia hadir secara rohani di tengah kita melalui gerejanya. Ia menjadi kelihatan, maka gereja adalah alat dan sarana penyelamatan, di mana Kristus tampak untuk menyelamatkan manusia. Sakramen-sakramen gereja dibagi menjadi 7, yaitu sakramen baptisan atau pemandian, sakramen penguatan, sakramen Ekaristi Kudus, sakramen tobat, sakramen pengurapan orang sakit, sakramen tahbisan atau imamat, sakramen perkawinan. B. Gereja yang mewartakan kabar gembira, kerigma. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Markus pasal 16 ayat 15-16. Firman ini tidak hanya berlaku pada zaman para rasul saja, tetapi juga bagi kita semua pengikut Kristus Yesus pada zaman modern ini, bahwa kita wajib untuk mewartakan Injil, tentu dengan cara yang berbeda-beda. C. Gereja yang menjadi saksi Kristus, martiria. Injil pertama-tama diwartakan dengan kesaksian, yakni diwartakan dengan kata-kata, tingkah laku, dan perbuatan. Gereja juga mewartakan Injil kepada dunia dengan kesaksian hidupnya yang setia kepada Tuhan Yesus. Para murid Yesus dipanggil supaya mereka menjadi saksinya mulai dari Yerusalem,
yang kemudian berkembang ke seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Menjadi saksi Yesus Kristus pun ada konsekuensinya, mulai dari penolakan hingga tindakan kekerasan. Stefanus adalah orang pertama yang mengalami penyesahan dan kemudian diakhiri hidupnya oleh kaum Yahudi secara mengenaskan. D. Koinonia, gereja yang membangun persekutuan. Gereja bukan sekedar organisasi saja, namun merupakan kumpulan anggota umat Allah yang hidup bersekutu, bersatu dalam nama Tuhan. Kita dalam semangat kebersamaan berusaha menolong anggota gereja yang mengalami kesulitan atau kesusahan karena kita adalah satu kesatuan keluarga Allah. E. Gereja yang melayani, diakonia. Gereja dipanggil untuk melayani manusia, seluruh umat manusia. Melayani adalah kata penting dalam ajaran Yesus. Pada malam perjamuan terakhir, Yesus membasuh kaki para muridnya. Hal ini menunjukkan bahwa para pengikut Yesus harus merendahkan diri dan rela menjadi pelayan bagi sesamanya. Jika orang ingin menjadi terkemuka, ia harus menjadi pelayan. Yesus sendiri menegaskan, Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk dilayani. Markus pasal 10 ayat 45. Itulah sikap yang diharapkan oleh Yesus terhadap murid-muridnya. Sekian penjelasan saya, terima kasih.